Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Ramadan dengan NIM 2405121. Di sini saya membuat tugas video mengenai kasus merek hak kekayaan intelektual. Pernahkah kalian berpikir bahwa nama yang kita pakai untuk usaha, nama yang kita bangun dari keringat, waktu, dan modal yang tidak sedikit, bisa saja tiba-tiba diklaim oleh orang lain? Atau justru ada orang yang diam-diam mendaftarkan nama yang mirip persis setelah usaha kita terkenal? Kisah yang akan kita bahas hari ini adalah kisah mengenai kasus sengketa merek paling populer dan menjadi pelajaran bagi pelaku usaha di Indonesia. Ini adalah kisah perjalanan hukum merek ayam geprek Onsu yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan nomor 32K/Perdata Sus HKI/2022. Ceritanya bermula pada tahun 2017. Ruben Samuel Onsu, seorang artis sekaligus pengusaha, mendirikan sebuah usaha kuliner yang ia beri nama Ayam Geprek Onsu. Sejak awal, ia sadar akan pentingnya perlindungan hukum. Maka, tepat pada tanggal 17 Mei 2017, Ruben Onsu secara resmi mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk kelas usaha yang relevan dengan bisnis kulinernya. Usaha ini pun tumbuh berkembang pesat. Nama Ayam Geprek Onsu mulai dikenal luas oleh masyarakat, memiliki cabang di berbagai tempat dan menjadi salah satu ayam geprek yang paling populer di Indonesia. Namun baru sekitar 6 bulan setelah pendaftaran Ruben Onsu, tepatnya pada bulan November 2017, muncul kejadian yang tidak menyenangkan. Terdapat pihak lain, yaitu PT Ayam Geprek Sutarjo, yang ternyata mendaftarkan merek yang susunannya katanya itu serupa, bunyinya serupa, hingga makna yang mirip dengan merek yang sudah dimiliki oleh atau didaftarkan oleh Ruben Onsu sebelumnya. Melihat hal ini, Ruben Onsu tentu tidak tinggal diam. Ia merasa hak sebagai pemilik yang mendaftarkan lebih dulu dan memiliki reputasi yang sudah dibangun dirugikan. Maka ia pun mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Maka tepat pada tanggal 12 Mei 2017, Ruben Onsu secara resmi mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Hak Intelektual untuk kelas usaha yang relevan dengan bisnis kulinernya. Usaha ini pun tumbuh berkembang pesat. Nama Ayam Geprek Onsu mulai dikenal luas oleh masyarakat, memiliki cabang di mana-mana dan berbagai tempat, dan menjadi salah satu merek ayam geprek yang populer di Indonesia. Namun, baru sekitar 6 bulan setelah pendaftaran Ruben Onsu, tepat pada bulan November 2017, muncul kejadian yang tidak menyenangkan. Terdapat pihak lain, yaitu PT Ayam Geprek Sutarjo, yang ternyata mendaftarkan merek yang susunan katanya itu serupa, bunyinya hingga makna sangat mirip dengan merek yang sudah dimiliki dan didaftarkan oleh Ruben Onsu sebelumnya. Melihat hal ini, Ruben Onsu tentu tidak tinggal diam. Ia merasa hak sebagai pemilik yang mendaftarkan lebih dulu dan memiliki reputasi yang sudah dibangun dirugikan. Maka ia pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk meminta pembatalan atau pendaftaran merek pihak lain itu dicabut. Perkara ini tidak berhenti di satu pengadilan saja. Ia berguling dari Pengadilan Niaga lalu naik ke Pengadilan Tinggi hingga akhirnya diperiksa oleh Mahkamah Agung selaku pengadilan tertinggi di Indonesia. Selama proses persidangan, hakim menelah fakta-fakta dan aturan hukum yang berlaku, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ada 3 poin utama yang menjadi dasar kuat putusan ini. Pertama, azas prioritas. Terbukti jelas bahwa Ruben Onsu mendaftarkan merek pada 2 Mei 2017 jauh lebih awal dibandingkan pihak lain yang baru mendaftarkan pada November tahun. Perkara ini tidak berhenti di satu pengadilan saja. Ia bergulir dari Pengadilan Niaga lalu naik ke Pengadilan Tinggi hingga akhirnya diperiksa oleh Mahkamah Agung selaku pengadilan tertinggi di Indonesia. Selama proses persidangan, hakim menelah fakta-fakta dan aturan hukum yang berlaku, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ada 3 poin utama yang menjadi dasar kuat putusan ini. Yang pertama yaitu mengenai azas prioritas, di mana terbukti jelas
bahwa Ruben Onsu mendaftarkan merek pada Mei 2017, jauh lebih awal dibandingkan pihak lain yang baru mendaftarkan pada November tahun yang sama. Hukum merek menganut azas prior tempore porit eut. Siapa yang lebih awal mendaftarkan dengan itikat baik, dialah yang berhak atas perlindungan hukum. Yang kedua, adanya persamaan pada pokoknya. Hakim menilai bahawa kedua merek tersebut memiliki kemiripan yang sangat mencolok, baik dari segi susunan kata, bunyi, pengucapan maupun kesan keseluruhannya. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di mata masyarakat, membuat konsumen bingung membedakan asal-usul produknya, dan bisa saja merusak keunikan merek yang sudah dibangun oleh Ruben Samuel Onsu. Yang ketiga, ada itikat tidak baik. Nah, ini yang poin paling pentingnya. Hakim menilai bahawa pendaftaran yang dilakukan pihak lain tidak didasari oleh usaha sendiri atau mempergunakan usaha orang lain. Sebaliknya, tindakan itu dilakukan setelah nama ayam geprek Onsu sudah mulai dikenal publik. Hal ini dinilai sebagai upaya pengambilan keuntungan dari reputasi orang lain, yang jelas melanggar prinsip kejujuran dan etikat tidak baik pada sebuah perusahaan. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan dengan tegas menolak permohonan kasasi dari pihak PT Ayam Geprek Sutarjo dan menguatkan putusan pengadilan sebelumnya, dan menyatakan pendaftaran merek yang bersangkutan batal demi hukum. Pihak yang kalah pun diwajibkan untuk menghapus pendaftaran merek tersebut dari daftar resmi, serta dilarang untuk menggunakan kembali merek yang mirip itu dalam kegiatan usahanya. Hak eksklusif atas nama Ayam Geprek Onsu telah sah dan dilindungi sepenuhnya memiliki atau milik Ruben Onsu. Kasus ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, khususnya bagi siapa saja yang sedang atau akan melakukan usaha. Banyak orang itu berpikir, nanti saja daftar merek kalau usaha sudah besar dan terkenal. Tapi kisah ini membuktikan bahawa pemikiran itu sangatlah berbahaya. Justru saat nama kita itu sudah terkenal, itu saat mereka bisa saja kita itu menjadi sasaran empuk bagi mereka yang ingin meniru atau mendaftarkan lebih dulu. Ingat, itu hukum itu melindungi mereka yang berhak dan mereka yang taat akan aturan hukum dan serta memiliki itikat baik. Jangan biarkan usaha kerasmu, kreatifmu, reputasimu yang kamu bangun bertahun-tahun harus dipertaruhkan di pengadilan hanya karena kamu terlambat mendaftarkannya. Mulai dari nama yang paling awal, karena satu nama yang terdaftar dengan benar akan menjadi potensi terkuat bagi masa depan usahamu. Terima kasih sudah menyimak kisah hukum ini. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. See you.